Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Vidi di dalam T-Edu Channel. Nah Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan di lapangan itu yang saya sering temui ya pada saat saya ketemu prospek atau jaringan saya. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak mudah kalau kita baru di bisnis ini. Ya, apa itu pertanyaannya? Pak, kalau kita konsumsi produk tensi secara rutin, setelah itu kita sembuh dari keluhan-keluhan kita, apakah kita harus tetap konsumsi? Ya. Karena kalau masih tetap berarti ketergantungan dong Pak. Itu kan berbahaya, seperti obat nanti ketergantungan, ya, addiction. Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah sebetulnya kalau Anda masih baru di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi dulu saya juga berpikir seperti itu. Tapi setelah saya datang ke pertemuan-pertemuan, datang ke health talk, datang ke training produk ya, saya baca buku-buku yang berkaitan dengan produk Tiansi, saya datang ke mentor-mentor saya belajar dari mereka. Ternyata sebenarnya jawabannya sederhana. Bapak Ibu, untuk menjawab apakah kita akan ketergantungan sama produk Tiansi atau enggak, kita harus menarik dulu dari awal ya, dari akarnya. Manusia sakit itu biasanya terjadi karena 5 hal ya, karena 5 hal. Yang pertama itu karena pola makan yang tidak baik, karena gaya istirahat, gaya tidur yang kurang cukup, dan lalu karena tidak olahraga, dan lalu karena faktor lingkungan, polusi ya, dan lalu yang terakhir itu karena stres, karena faktor pikiran. 5 hal ini yang menyebabkan manusia tuh sebetulnya menjadi punya masalah di dalam tubuhnya Bapak Ibu, dari yang tadinya kondisi normal. Nah, anggaplah sebagai satu contoh, karena faktor 5 hal ini ada orang akhirnya punya penyumbatan pembuluh darah di lehernya yang menuju ke otaknya, dan ini menyebabkan dia itu menjadi sering sakit kepala Bapak Ibu. Nah, orang yang sering sakit kepala itu biasanya paling gampang minum obat dari warung gitu ya, beli obat di warungan tuh yang sering banyak iklannya, apapun itu mereknya. Setelah minum obat itu sakit kepalanya hilang. Pertanyaannya, pembuluh darahnya, penyumbatannya hilang tidak? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya setelah itu dia sembuh dan lalu besoknya kemungkinan akan muncul lagi, akan kambuh lagi, dan ini terjadi selama bertahun-tahun Bapak Ibu. Ujung-ujungnya apa? Bahayanya sih ujung-ujungnya bisa stroke ya, itu yang berbahayanya. Nah, kalau dibiarkan, kalau penyumbatannya itu nanti bisa stroke. Nah, produk Tiansi Bapak Ibu itu bukan menyembuhkan sakit kepalanya, bukan. Yang disembuhkan itu adalah yang dilarutkan, yang dihilangkan itu adalah penyumbatannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada penyumbatan pembuluh darah ke otak kita dan lalu kita konsumsi produk Tiansi, entah itu Jiangxi, entah itu Grape Extract, entah itu Renuf ya. Saran saya yang terbaik itu untuk penyumbatan pembuluh darah itu pakainya Grape Extract Bapak Ibu. Pada saat kita konsumsi, otomatis penyumbatan itu nanti akan dipecah ya, dia akan dilarutkan dan akan dibuang dari tubuh kita, didetoksifikasi. Nah, saat itu terjadi, penyumbatannya sudah tidak ada, otomatis sakit kepalanya juga hilang Bapak Ibu. Jadi produk Tiansi ini bekerjanya seperti itu, tidak menyembuhkan gejala, tapi menyembuhkan penyakitnya, akarnya dari penyakit itu sendiri Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah sembuh, apakah saya harus konsumsi produk Tiansi lagi Pak? Gitu. Jawabannya adalah, kalau misalnya setelah Anda sembuh, Anda bisa mengubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat ya. Pola makan dijaga, lebih banyak makan sayuran, lebih banyak makan buah-buahan, makan nasi pun nasinya nasi merah. Habis gitu juga kalau makan sayurnya pun sayur organik. Kalau dimasak, gaya masaknya itu adalah direbus, dikukus, dipanggang ya, bukan digoreng yang jelas ya. Jadi benar-benar berubah gitu. Lebih banyak minum air putih, tidak makan gula. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, Anda gaya tidurnya cukup Bapak Ibu ya, bisa 8 jam setiap hari ya. Dan lalu yang ketiga, Anda olahraga rutin. Berapa kali? Kalau rutin itu olahraga yang bagus, dalam 1 minggu minimal 5 hari Anda olahraga, dan setiap kali olahraga minimal 30 menit Bapak Ibu ya. Dan lalu yang keempat, Anda bebas stres. Wah, ini yang sulit Bapak Ibu ya. Tapi anggaplah Anda bisa, mungkin Anda berguru sama seorang maha guru di Tibet Bapak Ibu, dari Himalaya, dan akhirnya Anda bisa menenangkan diri, Anda tidak pernah stres. Wah, nah itu yang keempat. Dan lalu yang kelima itu adalah lingkungan ya. Jadi sudah tidak ada lagi kendaraan di sekitar Anda. Anda tidak bisa terpapar polusi. Gimana caranya? Anda pindah ke pegunungan Bapak Ibu ya. Pegunungan yang tinggi atau mungkin di daerah pedalaman gitu ya. Nah, Anda bebas polusi. HP Anda tinggalkan, sudah tidak ada radiasi. TV Anda tinggalkan, tidak ada radiasi. Monitor apalagi ya, Anda sudah buang itu semua. Nah, kalau Anda bisa lakukan 5 hal ini Bapak Ibu, otomatis penyumbatannya itu tidak akan muncul lagi. Dan karena penyumbatannya tidak akan muncul lagi untuk selamanya,
ya selamat, Anda tidak perlu lagi konsumsi produk TNC. Itu dia, ya. Jadi itu jawabannya. Anda tidak perlu kok konsumsi produk TNC kalau Anda bisa mengubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat setelah keluhan Anda hilang gitu. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin banyak di antara Anda yang sulit melakukan hal ini. Banyak di antara Anda, meskipun Anda mampu secara finansial untuk mengubah ini, itu bukan hal yang mudah. Dan cenderung malahan sulit sekali gitu. Coba Anda yang sekarang punya HP. Untuk mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat, stop pakai HP. Karena itu menimbulkan radiasi Bapak Ibu. Sanggup nggak? Kalau itu aja Anda tidak bisa Bapak Ibu, otomatis suatu hari nanti, maka penyumbatan akan muncul lagi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda bisa perbaiki gaya hidup Anda, ya, yang lain-lain mungkin penyumbatannya akan bisa tertunda gitu ya. Tapi tetap penyumbatan akan muncul lagi karena gaya hidup Anda. Nah, kalau Anda tetap bertahan dengan gaya hidup Anda yang mungkin kurang sehat, mau tidak mau Bapak Ibu, Anda harus menjaga, Anda harus mendetoksifikasi toksin-toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh Anda. Penyumbatan itu akan tetap muncul dan ini harus dibuang Bapak Ibu. Kalau pakai obat kimia tidak bisa, belum ada obatnya. Tapi pakai produk TNC itu bisa. Kesaksiannya terjadi di mana-mana. Paling gampang ya Anda coba aja sendiri. Intinya seperti itu. Cuman mungkin kalau misalnya selama Anda terapi dosisnya itu tinggi, tapi setelah Anda selesai terapi, Anda sudah tidak ada keluhan lagi, nah Anda bisa turunkan dosisnya menjadi dosis maintenance aja, menjadi dosis normal Bapak Ibu ya. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi apakah produk TNC itu menyebabkan ketergantungan atau tidak? Nah, semuanya ada di tangan Anda Bapak Ibu. Anda bisa nggak mengubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat setelah Anda sembuh, setelah Anda hilang keluhan-keluhan Anda? Kalau tidak bisa, otomatis Anda harus jaga, Anda harus detoksifikasi semua racun dari tubuh Anda lewat produk TNC. Oke? Nah, hadiri selalu training-training produk ya, health talk, dan juga pelajari lebih banyak tentang produk TNC Bapak Ibu. Nah, sehingga Anda akan paham lebih jauh tentang produk TNC dan pola hidup yang sehat kaitannya dengan produk TNC. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Vidya Prino. Selamat siang Bapak Ibu.